dini hari, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno-Putra dibawa oleh pemuda Karangas Dengklok. Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Benar kata Bung Karno, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan juga PPKI, jadi tidak mungkin tidak memberitahu alasannya kepada anggota PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana dari golongan muda dan Ahmad Subarjo dari golongan tua melakukan perundingan. Bagaimana ini Pak? Bung Karno tetap bersikukuh untuk membicarakan terlebih dahulu kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI. Saya tahu maksud Anda dan maksud golongan muda bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Justru itu, kemerdekaan Indonesia haruslah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Saya paham dan mengerti. Sebenarnya, saya juga setuju kemerdekaan segera dilaksanakan. Bagaimana kalau kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta saja? Mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Punto untuk menghantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari kita segera berangkat. Sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23, rombongan Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk dulu, Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang dulu, kalian mau semua ke sini. Selama kalian di sini, terjamin keselamatan kalian. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Silakan duduk. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang dilakukan antara golongan muda dan golongan tua berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu adanya pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada saat ini? Kalau begitu akan banyak sekali tanda tangan. Bagaimana kalau Pak Karno saja yang menandatangani ini? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan nama atas bangsa Indonesia dan Jakarta 17.505 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga tempo menjadi tempo. Ya. Lalu Sayuti Malik mengatik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada 17 Agustus 1945 tepat pada dini hari. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindahkan ke kediaman Soekarno. Sedikit terjadi perbincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Henderningrat, dan S. Suhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdekanya suatu bangsa. Iya, saya sudah menyuruh istri saya untuk menjahitnya. Ini sudah saya jahitkan. Makasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, persiapan proklamasi telah dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Henderningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domai, Waidan B, dan menyampaikan Fus Markonis untuk menyiarkannya. Sekian.